Kemudian webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk satu sesinya, maksimal 500 peserta. Kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu baik di web ataupun di aplikasi handphonenya, dan silakan pastikan sudah centang hijau ya untuk kolom webinarnya. Oke, sudah jelas ya? Yang belum isi absensinya boleh langsung isi absensi terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang nih yang baru bergabung dan langsung ya isi absensinya di kolom chat. Oke. Untuk webinar kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan dan mungkin gambaran gitu ya dari keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan, dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan nih dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kalau untuk teori saya tidak akan lagi menjelaskan teorinya ya, karena teorinya udah pasti nih, saya yakin sekali rekan-rekan sudah tahu betul teorinya. Nah, sekarang gimana nih cara prakteknya gitu ya? Teorinya sudah dapat, prakteknya gimana di dunia nyata gitu ya, yang biasa kita hadapi sehari-hari ini. Mungkin di antara rekan-rekan juga ada yang sudah punya pengalaman mungkin pada saat wawancara kerja, pada saat misalnya sudah pernah bekerja dan bagaimana tahu nih bagaimana caranya memasarkan diri di dunia kerja gitu ya. Atau mungkin saat ini nih karena masih pandemi, ada juga yang senang jualan online nih sekarang. Nah, kita nanti coba sharing ya. Kira-kira tips and tricksnya ini seperti apa nih untuk menghadapi di era masa pandemi ini ya, supaya tetap menghasilkan dari rumah gitu kan. Walaupun misalnya kita ada yang sebagian mungkin dirumahkan gitu ya, ada sebagian perusahaan yang memang tidak beroperasi lagi selama pandemi ini gitu ya. Nah, sebelum ke situ, dari keseluruhan teknik yang sudah Arsika sediakan ini sebetulnya yang lagi jadi trending banget nih teknik wawancara kerja. Karena mungkin penasaran ya, kenapa sih udah beberapa kali ikut wawancara kerja tapi kok nggak lolos-lolos terus nih, mungkin gitu ya. Nah, sebetulnya untuk teknik wawancara kerja ini susah-susah gampang gitu ya. Tapi untuk kita yang mungkin sudah pernah punya pengalaman itu bisa dijadikan sebagai patokan gitu ya. Kira-kira nanti untuk menghadapi wawancara berikutnya harus seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau untuk sebelum saya mulai nih, saya mau open mic dulu ya. Kira-kira adakah yang sudah pernah ikut tes wawancara kerja atau memang sama sekali belum nih? Gitu ya. Boleh diaktifkan mic-nya dengan Mbak Maida Fauzia. Oke, Oke, ya. halo Mbak Maida. Dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Aku dari Bekasi. Dari, maaf, Bekasi. dari Bekasi. Oke, sudah pernah ikut tes wawancara kerja belum Mbak Maida? Oh, udah pernah. Udah pernah ya. Waktu itu masih ingat nggak persiapan yang dilakukannya apa? Persiapannya sih banyak-banyak nyari referensi ya dari Google tentang Oke. perusahaan itu sendiri gitu. Terus kayak nyiapin jawaban-jawaban yang mungkin akan nantinya keluar tuh seperti apa gitu sih. Lebih ke Oke. situ sih. Itu persiapannya ya. Terus kalau menghadapi nervousnya gimana nih? Waktu itu Mbak Maida melakukan apa? Kan pasti gugup ya, ada rasa gugup. Nah, waktu itu Mbak Maida mengatasinya seperti apa? Eh, ngatasinnya sih sebenarnya kayak lebih coba untuk tenangin diri aja sih. Kayak lebih, oh, aku bisa gitu. Kayak gitu Oke, lagi. ngasih semangat untuk diri sendiri ya, Ya betul. meyakinkan supaya bahwa memang ini bisa dilalui gitu ya, kita Iya, bisa gitu ya. Masih ya. ingat nggak pertanyaan yang waktu itu menurut Mbak Maida paling sulit dijawab? Artinya butuh beberapa detik itu mungkin untuk berpikir sebelum menjawabnya, masih ingat nggak? Hmm, apa ya? Gaji mungkin, pengalaman kerja, atau Pengalaman kelemahan? sih, lebih ke pengalaman kayaknya. Ditanya pengalaman. Waktu itu Ya. pas ikut tes wawancara kerja udah punya pengalaman atau dari fresh graduate? Aku waktu itu pernah jadi promotor selama 3 bulan aja sih. Oke, berarti Gitu. udah ada pengalaman ya, ada yang Iya, diceritakan gitu kan ke si iya. pewawancaranya. Oke, makasih banyak nih Mbak Maida ya. Iya, Saya tampung sama-sama. dulu nih. Kita coba tanya ke yang lain juga nih. Yang lain pengalamannya seperti apa gitu ya. Kita open mic ya. Ini banyak yang belum dinyalakan nih kamera depannya. Sayang sekali loh, nanti wajahnya nggak terekam dengan baik, tidak terverifikasi. Nanti akhirnya absensinya gimana ya kan? Silakan dinyalakan, nggak apa-apa. Yang belum mandi, yang baru bangun tidur, nggak masalah ya. Yang penting silakan diaktifkan untuk kamera depannya gitu ya.
kita coba satu lagi ya dengan Mas Fabi Abdullah nih. Boleh diaktifkan mic-nya. Ini Mas Fabi kameranya kebalik atau gimana ya? Oke, boleh diaktifkan Mas Fabi untuk mic-nya. Silakan. Oh, sepertinya tidak mendengar ya. Kita coba ke yang lain ya. Dengan atas nama siapa ini? Kotex 27. Oke, silakan boleh diaktifkan mic-nya. Iya. Diklik Mas. Tombol mic-nya biar di-unmute. Oke, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa ini namanya? Mohon maaf. Najan. Maaf? Najan. Narjan. Ya, Oke, dari daerah mana nih Mas Narjan? ini dari Surabaya. Dari Surabaya. To the point aja nih ya, langsung nih. Udah Ya. pernah ikut tes wawancara kerja atau belum? Belum. Belum pernah. Sama Iya. sekali? Iya, sama sekali. Baru lulus? Sudah lama kalau lulusnya. Udah lama, tapi udah pernah kerja belum? Sudah, cuma kan nggak pakai wawancara itu Nggak langsung. wawancara, oke. Jadi Ya. langsung diterima gitu ya, langsung Iya. kerja. Waktu itu Ya. bekerjanya di bidang apa kalau boleh tahu Mas? Habis lulus itu di toko bangunan pertama. Di toko bangunan. Berarti udah tahu nih ya situasi bekerja seperti apa. Ya, Betul ya. Waktu itu yang mohon maaf Mas Nurud siapa tadi teh? Boleh Ya. diulangi namanya Mas, maaf. Mas Najan. Narjan ya Allah. Ya. Mohon maaf ya lupa. Ya. Oke, waktu itu yang Mas Narjan lakukan pada saat bekerja, kita kan dituntut untuk bisa bekerja dengan baik ya. Betul nggak? Ya, benar, Yang waktu betul. itu Mas Narjan tunjukkan kepada orang-orang di sekitar lingkungan kerja Mas Narjan waktu itu apa? Artinya bagaimana caranya Mas Narjan ini memasarkan diri Mas Narjan supaya mereka melihat bahwa iya nih loh, saya kerjanya bagus loh. Gitu. Ya, sesuai SOP yang ada, yang berlaku. Oke, ikutin SOP-nya. Iya. Kemudian apa lagi? Ya, tepat waktu untuk Tepat jamnya waktu. kan ada jamnya. Oke. Ya, itu aja. Itu aja ya. Oke, Iya. kalau gitu makasih banyak Mas Narjan ya Ya, dari Surabaya sama-sama. ya. Saya mute lagi nih. Nah, kenapa saya tanya mengenai memasarkan diri di dunia kerja? Karena ini ada kaitannya nih dengan teknik wawancara kerja ya. Nah, ketika kita ingin melakukan tes wawancara kerja, sebetulnya kita juga ini secara tidak langsung dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Betul nggak? Walaupun yang mendengarkan kita ini cuma satu orang mungkin pewawancaranya, tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa nanti misalnya kita ikut tes wawancara kerja, ternyata si perusahaan ini mengadakan wawancaranya wawancara panel gitu ya. Artinya lebih dari satu nih si pewawancaranya, mungkin 3 atau mungkin 5 gitu ya. Dan kita cuma sendirian aja dikasih pertanyaan dari setiap orang pewawancaranya ini nanti ngasih pertanyaan sama kita dan kita harus bisa menjawabnya gitu ya kurang lebih. Nah itu juga harus bisa diantisipasi karena balik lagi semuanya tergantung dari perusahaannya masing-masing. Mau mengadakan wawancaranya seperti apa gitu ya. Karena kita sebagai pelamar kita juga kan nggak tahu nih, nggak bisa menebak-nebak gitu ya, nanti di wawancaranya satu orang apa lebih dari satu orang yang nanya misalnya gitu. Nah makanya kenapa persiapan wawancara ini amat sangat penting termasuk latihan berbicaranya, karena intinya keseluruhan dari teknik yang sudah RCK sediakan ini adalah mengenai komunikasi gitu ya, bagaimana cara kita berkomunikasi pada situasi misalnya di dunia kerja dalam menghadapi wawancara kerja, pada saat kita misalnya mau memasarkan diri di dunia kerja, atau ketika misalnya kita mau berniat nih terjun ke dunia bisnis, misalnya mau jualan online, dan yang lain sebagainya. Komunikasinya amat sangat penting. Gitu ya, ini yang harus pertama sekali dibangun oleh rekan-rekan. Gitu ya, coba digali lagi nih potensi yang kita miliki sebelum kita ikut tes wawancara kerja. Jadi jangan sampai begitu udah ada waktunya nih, misalnya besok wawancara kerjanya, terus kita baru mikirin, aduh apa ya kelebihanku ya, kemampuanku apa ya. Nah, jangan sampai ini terjadi, gitu ya. That's why preparation ini amat sangat penting dan ini harus disiapkan dengan matang, gitu ya. Jadi jangan cuman yaudah deh besok wawancara, tinggal datang aja jawab pertanyaan.
Memang sesimpel itu ya, tapi kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, jawaban-jawaban kita ini apakah nanti akan diterima dengan baik oleh si pewawancaranya, atau malah mungkin loh, kok jawabannya kayak gini ya, misalnya. Gitu ya. Pertama sekali yang harus dipersiapkan yaitu persiapan diri dulu ya. Penampilan penting nggak? Penting ya, penampilan itu dicek lagi nih kira-kira aduh iya nih rambutnya ternyata belum dipotong nih misalnya. Oh iya nih hijabnya nggak boleh yang berwarna terang misalnya. Hijabnya harus yang berwarna gelap misalnya. Nah, itu silakan diikuti. Kalau misalnya perusahaan sudah menentukan gitu ya, kalau misalnya mau ikut wawancara ada aturannya nih, syaratan ketentuan gitu ya harus diikuti, silakan diikuti dengan baik. Kalau disuruh pakai bajunya hitam putih, jangan datang pakai baju warna biru gitu ya. Ikuti aturannya pakai baju hitam putih. Misalnya untuk yang wanitanya pakai hijabnya tidak boleh warna mencolok misalnya gitu ya. Nah, silakan diikuti. Persiapkan dirinya dulu. Supaya apa? Karena kalau penampilan kita sudah baik, itu nanti akan menunjang rasa percaya diri kita gitu ya. Coba kalau misalnya kita datang pakaiannya kurang rapi, terus nggak sesuai, begitu datang yang lain pakai baju hitam putih, misalnya kita sendiri nih yang pakai baju warna biru misalnya, kira-kira gimana? Minder nggak? Malu nggak? Gitu ya. Jadi nanti akan mengurangi rasa percaya diri kita. Jadi diusahakan ketika mau ikut tes wawancara kerja dibaca betul-betul apa yang harus diikuti, apa yang harus dipatuhi dari aturan-aturan tersebut, gitu ya. Kemudian persiapkan fisik juga, jangan sampai mau ikut tes wawancara kerja, kitanya sakit, gitu ya. Misalnya hari ini hujan-hujanan nih, padahal besok mau wawancara kerja. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kemudian persiapkan juga materinya. Loh, kok ada materi kan mau wawancara cuma mau ditanya-tanya kenapa kita yang harus siapin materi loh tentu harus dong ya kan coba bayangkan kalau ada pedagang jualan produk katakanlah jualan makanan si pedagang harus tahu nggak makanannya seperti apa harus tahu kan rasanya seperti apa kemudian mungkin ini bahan-bahannya juga terbuat dari apa dia harus tahu betul spesifikasi dari produk yang akan dijualnya begitupun dengan kita ketika wawancara, produk yang menjadi produknya adalah siapa? Diri kita sendiri, gitu. Yang tahu tentang diri kita sendiri ya cuma kita. Saya nggak tahu nih Mbak Ulan Dwi karakternya seperti apa, kemampuannya Mbak Ulan ini seperti apa, gitu ya. Pengalaman kerjanya Mbak Ulan mungkin seperti apa kita juga nggak tahu, gitu. Si pewawancara juga nggak tahu. Nah, untuk wawancara ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa kita punya keahlian, kita punya kemampuan yang sesuai dengan bidang atau posisi yang kita lamar di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi kita harus tahu betul nih kemampuan yang kita miliki apa. Katakanlah misalnya Mbak Ulan memilih bekerja menjadi customer service di sebuah bank misalnya. Untuk menjadi seorang customer service yang baik, misalnya ya, ada beberapa kriteria. Kita udah cari nih di internet, cari tahu nih kira-kira kalau mau jadi customer service di bank itu kriterianya apa aja ya. Misalnya yang pertama harus pandai berkomunikasi gitu ya. Kemudian harus mampu menghafal, misalnya menghafal produk-produknya. Kemudian juga ketika nanti menghadapi pelanggan harus bisa nih apalagi ya mungkin mempunyai pengalaman yang mempunyai penampilan yang menarik gitu ya, mempunyai pengalaman kerja, mampu melayani dengan baik misalnya. Nah, dari kelima kriteria untuk menjadi seorang customer service yang baik, ada nggak di dalam diri kita? Gitu, dicek lagi nih kira-kira ada nggak ya, kita punya nggak nih kriteria tersebut. Kalau sekiranya nggak ada, saran saya coba cari pekerjaan yang lain yang sesuai dengan kemampuan yang kita kuasai gitu ya karena nanti lebih enak kerjanya apalagi kalau kita sudah punya pengalaman gitu kita sudah didukung sama pengalaman sebelumnya mungkin udah pernah kerja gitu ya di tempat sebelumnya pengalamannya sama terus ingin mengembangkan mungkin di tempat kerja sebelumnya kurang bisa nih mengembangkan kemampuan dirinya mungkin di perusahaan yang selanjutnya yang coba kita lamar ini mungkin kita bisa mampu mengembangkan diri karena mungkin di perusahaan yang baru ini atau yang akan kita lamar ini ada training-training misalnya untuk mengembangkan diri kita. Nah, silahkan gitu ya digali lagi potensinya kira-kira apa nih potensi apa yang kita miliki yang sesuai dengan posisi yang kita lamar itu lebih enak untuk menjelaskannya tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada di antara rekan-rekan nih yang mau coba misalnya saya lulusannya sarjana pendidikan
Tapi saya mau ke bidang ekonomi nih, mau kerja di bank, boleh nggak? Silahkan, boleh, gitu ya, nggak apa-apa. Selama rekan-rekan yakin bahwa ya saya mampu menjadi misalnya seorang pekerja di bank, gitu ya. Yang penting harus tahu dulu kemampuannya sudah sampai mana, gitu. Karena kenapa kita bisa sampai ke tahap wawancara sama si HRD-nya mungkin gitu ya, atau sama tim atau panitia yang menyeleksi pelamar-pelamar, ya mungkin memang kita punya atau memiliki kualifikasi tersebut, gitu ya, yang sesuai dengan mereka inginkan, gitu ya. Kan sebelum buka lowongan pekerjaan, mereka tuh udah bikin dulu tuh listnya, ya kan. Nanti kira-kira yang harus diterima ini seperti apa, gitu. Nah, kita tugasnya mempersiapkan materi tadi. Betul tuh yang tadi katanya siapa? Mbak Mbak Ulan ya, Mbak Maida tadi ya, Mbak Maida tadi harus ada persiapan, betul. Persiapannya yaitu mengenai biografi perusahaannya atau tentang perusahaannya, sejarah perusahaannya. Kalau memang perusahaannya ini mungkin sudah terkenal atau perusahaan besar, itu udah pasti gampang banget di internet dicari ya. Tapi kalau misalnya seandainya kita tahu ada lamaran ini dari temen, nah tanyain temennya, ini perusahaannya perusahaan apa nih? Bergeraknya di bidang apa? Nanti aku kerjanya ngapain? Gitu. Jadi cari tahu informasi tentang perusahaannya. Karena ini nanti akan menunjukkan kalau misalnya kita memang antusias terhadap perusahaan tersebut. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau mencari tahu dulu biografi perusahaannya seperti apa, ketika nanti ada pertanyaan, kamu tahu perusahaan ini dari mana? Tahu nggak perusahaan ini bergerak di bidang apa? Terus kita cuman maaf Bu, saya kurang tahu. Soalnya saya dapat lamaran kerja ini, dapat informasi ada lowongan pekerjaan ini cuma dari teman saya Bu, misalnya. Kira-kira gimana? Wawancaranya kecewa nggak? Pasti kecewa ya. Terus mereka mungkin akan berpikir, ya parahnya gitu ya. Mereka berpikirnya mungkin, wah ini kayaknya cuma mau kerja aja nih. Dia nggak mau tahu nih. Dia kayaknya nanti akan menjadi tidak loyal nih sama perusahaan ini. Wah, kayaknya ini kurang antusias nih. Nah, mungkin hal-hal itu yang nanti akan menjadi apa ya, asumsi mereka gitu ya kepada kita karena kita tidak mempersiapkan itu semua. Lain halnya kalau kita mempersiapkan biografinya kita udah tahu begitu ditanya, tahu dari mana informasi perusahaan ini ada lowongan pekerjaan di perusahaan ini? Oh, saya tahunya dari internet, Bu. Oh, kamu tahu dari internet? Iya, misalnya. Kemudian yang kamu tahu tentang perusahaan ini apa? Oh, perusahaan ini yang saya ketahui adalah perusahaan ini sudah berdiri selama 40 tahun misalnya. Kemudian perusahaan ini sudah bergeraknya dalam bidang apa, dijelasin pencapaian atau prestasi perusahaan ini sangat membanggakan sekali. Oleh karena itu saya ingin sekali Bu join dengan perusahaan ini. Saya ingin berkontribusi misalnya. Wah, itu enak banget tuh, ya kan? Kelihatan banget kitanya antusias, kelihatan banget kitanya udah latihan, kelihatan banget kitanya udah siap menghadapi wawancara itu. Kemudian harus tahu juga posisi yang kita lamar ini kerjanya apa. Jangan sampai gini, karena pernah nih eh, kita temui gitu ya pada saat wawancara kerja begitu ditanya, misalnya nih, Mas Fabi ini melamarnya di posisi apa ya? Waduh, apa ya Bu? Itu Bu ada di CV-nya. Nah, sempat ada yang kayak gitu. Jadi jangan sampai ini terjadi ya. Kira-kira kalau kayak gitu gimana? Ih, malu-maluin gak sih? Malu-maluin ya? Kan kamu mau wawancara. Kok kamu nggak tahu posisi yang kamu lamar ini apa? Gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kita ya, amit-amit ya. Karena untuk sampai ke tahap wawancara ini kan lumayan susah ya. Harus melalui beberapa tahapan seleksi. Belum seleksi administrasi, kemudian mungkin ada tes-tes tulis dan lain sebagainya, sampai akhirnya ke tahap interview gitu kan. Nah di tahap interview juga belum tentu kita lolos, ya enggak? Itu makanya kita harus tampilkan yang terbaik terlebih dahulu dari kita nih, persiapan kita nih harus betul-betul matang. Kemudian udah tahu nih posisi yang kita lamar sebagai apa, oke nih saya melamar sebagai operator misalnya, kerjanya sebagai operator operator di sebuah pabrik misalnya, ini apa aja kerjanya, harus tahu. Terus kalau udah tahu pekerjaannya apa, sesuaikan sama kemampuan kita. Kita punya nggak kemampuan itu? Gitu ya. Jadi nanti enak nih, begitu ditanya ada pertanyaan nih, udah punya pengalaman belum? Oh, saya sudah punya pengalaman, Pak, Bu. Kebetulan misalnya saya pernah bekerja sebagai operator di perusahaan sebelumnya. Selama 2 tahun dan pencapaian saya dibuktikan dengan apa? Misalnya saya pernah ikut apa gitu ya, lomba mungkin, atau misalnya ada penilaian dari perusahaan yang ada bukti sertifikat dan lain sebagainya, silahkan itu nanti dibicarakan gitu ya, karena itu merupakan keunggulan dari diri kita
gitu ya. Nah, setelah itu udah tahu nih antisipasi tadi ya Mbak Maida bilang, cobain latihan antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti akan muncul pada saat interview ini. Untuk jenis pertanyaannya udah banyak banget di internet. Saya nggak akan menjabarkan satu-satu ya, karena nggak akan cukup waktunya. Untuk antisipasi pertanyaan banyak banget di internet. Ambil beberapa, kemudian dicoba, dilatih, kita latihan menjawab pertanyaan tersebut, kemudian direkam pakai handphone nih. Di handphonenya udah pasti ada kamera dong, ya kan? Direkam pakai handphonenya, dicoba nih. Misalnya ada pertanyaan, silakan perkenalkan diri Anda. Kita coba jawab nih. Saya dengan Fernando, misalnya Ibu bisa panggil saya Fernando, saya adalah usia saya misalnya 20 tahun, saya adalah seorang yang ahli dalam bidang apa, kemampuan saya adalah apa. Nah, silakan tuh. Enak kan kalau kayak gitu? Kitanya udah siap gitu ya. Dibandingkan ketika kita misalnya nggak melakukan persiapan sama sekali, dipanggil wawancara, begitu ditanya, silakan perkenalkan diri, nama saya Fernando, usia saya 20 tahun, saya sekarang tinggal misalnya di Jakarta, saya sekarang, nah nanti banyak AE gitu. Sayang kan? Betul nggak? Sayang banget, banyak jedanya, banyak mikirnya gitu. Karena apa? Karena kita nggak mempersiapkan. Gitu, beda gitu kan. Dengan kita yang sudah melakukan persiapan tuh nanti rasa percaya diri bertambah, rasa nervousnya juga nanti otomatis akan berkurang gitu ya. Kalau kita memang sudah mempersiapkannya. Kalau udah dilatih nih, kira-kira setelah persiapan rangkaian persiapan udah selesai, udah dilatih juga, tiba-tiba datang nih kan hari wawancaranya. Jangan lupa datangnya harus tepat waktu ya. Misalnya untuk tes wawancaranya jam 8 biasanya jam 8 pagi nih. Sebelum jam 8 kita harus sudah standby. At least 15 menit lah, maksimal 15 menit sebelum jam 8 kita harus sudah ada di tempat wawancaranya. Gitu ya, supaya tahu nih situasinya nanti seperti apa. Kemudian lihat nih di sekeliling kita misalnya ada berapa banyak pelamarnya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita datangnya lebih awal itu biasanya kita bisa lebih tenang dibandingkan kita yang datangnya betul-betul mepet banget sama jam 8. Pasti deg-degannya tambah, kurang konsentrasi, kemudian nanti bingung sendiri gitu loh, gugup, bingung. Aduh terlambat ya, aduh gimana nih, misalnya padahal belum dipanggil namanya. Mending kalau belum dipanggil namanya. Kalau udah dipanggil gimana? Kelewat ya kan, sayang banget, kita udah rapi-rapi dari rumah, udah buru-buru, ternyata pas nyampe ke tempatnya kita terlambat, terus nama kita udah dipanggil, udah lewat, dianggapnya gugur, gimana, sedih banget kan. Sedangkan orang-orang ini di luar sana pengen banget sampai ke tahap interview karena memang dirasa untuk melamar sebuah pekerjaan sampai ke tahap interview itu agak sulit gitu ya. Nggak semua orang bisa lolos dari 1.000 pelamar, nggak mungkin semuanya nih. Nggak mungkin tuh 1.000-1.000-nya masuk ke tahap interview. Ya kan? Jadi memang kesempatan ini harus kita gunakan dengan baik, maksimalkan persiapannya, datang sebelum jam yang ditentukan oleh si pihak tim panitia pewawancaranya gitu kan. Kemudian persiapkan mental, fisik ya kan, persiapkan diri. Kalau udah latihan enak nih datang, duduk. Kalau misalnya aduh deg-degan banget nih, tadi caranya Mbak Maida mungkin dibikin rileks, dibikin tenang. Untuk tips-tips yang ada di internet mungkin udah pernah baca ya, cara mengatasi gugup saat wawancara. Misalnya ya, tips itu hanya sekedar saran. Betul ya? Karena balik lagi ke diri kita masing-masing, setiap orang mengatasi rasa gugupnya ini berbeda-beda. Nggak bisa disamain ini antara Mbak Maida dengan Mbak Ulan misalnya. Kalau Mbak Maida cukup duduk aja, tarik nafas, buang nafas, dibikin rileks, udah nih tenang. Gitu ya, nervousnya berkurang. Tapi misalnya Mbak Ulan beda nih. Aduh, kalau saya harus minum air putih dulu, kemudian saya harus telepon orang terdekat dulu nih. Misalnya orang rumah, orang tuanya atau pasangannya misalnya harus telepon dulu nih, minta dukungan misalnya. Baru tuh bisa tenang. Nah, setiap orang beda-beda mengatasi rasa nervousnya, gitu ya. Silakan diikuti untuk saran-saran yang sudah ada di internet nih, misalnya harus tarik nafas dulu, buang nafas gitu ya, rata-rata ya. Kemudian duduk yang tenang, dibikin rileks gitu kan. Kalau misalnya perlu nelpon orang terdekat dulu, silahkan. Minum air putih dulu boleh gitu kan. Yang penting kita bisa membuat diri kita ini tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena kita akan menghadapi pertanyaan. Jika kita tidak tenang, nanti dikasih pertanyaan, karena rasa gugup tadi yang lebih menguasai diri kita, akhirnya kita nanti nggak konsentrasi, jawabannya yang ditanyain apa, jawabannya apa gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Jadi harus betul-betul fokus, konsentrasi sama pertanyaan yang nanti diberikan oleh si pewawancaranya.
Kemudian kalau kita nervous boleh nggak bilang sama si pewawancaranya? Boleh ya, pewawancara juga manusia. Dia juga tahu gimana rasanya nervous di wawancara. Kalau mau bilang boleh nggak? Boleh, silakan bilang. Misalnya nih, Mas Andi Purnama bilangnya, Bu mohon maaf, ini wawancara pertama saya dan saya merasa sangat gugup sekali, misalnya. Mohon maaf apabila jawaban saya terbata-bata, misalnya. Dah tuh sampai situ aja gitu ya. Tapi jangan sekali-kali begitu kita misalnya, aduh gugup banget nih. Terus kita ngomong gitu, udah ngomong kayak tadi, ini pertama kali saya wawancara, saya merasa gugup sekali Bu. Mohon maaf kalau saya terbata-bata. Mohon maaf Bu, boleh diulangi pertanyaannya? Nah, suka ada nih kayak gini. Kalau ini bukan gugup namanya ya, tapi nggak konsentrasi, ya kan? Kita boleh ngasih tahu kalau kita gugup, tapi jangan sampai minta pertanyaannya diulang gitu ya. Jadi fokus dulu di pertanyaannya apa. Kalau kita gugup mau dibicarakan silakan, boleh banget. Gak akan dimarahin kok sama si pewawancaranya juga. Mereka juga mengerti kondisi kita gitu ya, apalagi dari fresh graduate nih yang baru lulus, baru ikut pertama kali wawancara kerja, mereka pasti tahu betul bagaimana rasanya diwawancara gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya mau membicarakan bahwa kita memang sedang merasa gugup. Boleh, jujur aja nggak apa-apa. Tapi itu tadi, jangan sampai menanyakan kembali pertanyaannya gitu ya. Kalau itu menunjukkan kalau kita nggak konsentrasi, bahwa itu rasa gugup itu lebih menguasai kita gitu ya. Dikhawatirkan nanti ketika sudah mulai kerja, misalnya kita di posisi melamarnya sebagai marketing nanti ketemu kliennya kan jenisnya macam-macam nih. Kalau misalnya nanti rasa gugup yang menguasai, dikhawatirkan kan kitanya nanti blank mungkin gitu ya, nggak konsentrasi, nggak tahu apa yang mau diomongin. Nah ini nanti kekhawatiran dari si perusahaan itu seperti itu ya. Jadi mereka khawatir ketika nanti sudah kerja, jangan-jangan nanti kalau grogi, wah nanti bubar nih presentasinya gitu ya. Wah nanti kliennya kabur nih, nggak mau gitu kan, nggak mau ikut ini karena presentasinya kurang bagus, karena si presenternya atau kita misalnya sebagai marketingnya nggak bisa menjelaskan dengan baik misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi, dilatih dulu cara berbicaranya gitu ya, supaya tahu apa yang nanti akan kita bicarakan. Kalau udah ada antisipasi pertanyaan, misalnya kita waktu latihan ada pertanyaan, silahkan ceritakan tentang diri Anda. Oh tenang, saya udah latihan. Udah deh, nanti tinggal dibicarakan. Saya adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang apa, saya adalah seorang lulusan misalnya dari pendidikan jurusannya apa, itu lebih enak tuh, ya kan? Dibandingkan kita yang nggak sama sekali mempersiapkan semua itu, gitu ya. Karena nanti kita nggak tahu pertanyaan yang nanti dikasih sama si pewawancara ini apa aja. Kita juga nggak bisa request, Bu atau Pak, boleh nggak pertanyaannya ini aja, soalnya saya udah latihan nih di rumah, misalnya gitu ya. Nggak bisa juga, gitu ya. Jadi nanti kita memang harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh si pewawancaranya. Gitu ya, makanya kita harus belajar untuk antisipasi pertanyaannya. Kalau ditanya soal yang sensitif nih, misalnya masalah keluarga, pasangan gitu ya. Terus biasanya suka ditanya juga, kenapa mau kerja di sini? Oh ya tentu Bu, saya tuh butuh uang, makanya saya mau kerja di sini. Boleh nggak ngomong gitu? Ya boleh-boleh aja sih ya. Tapi siap-siap nanti reaksi dari si pewawancaranya kayak gimana gitu kan. Nah kalau misalnya ditanya, kenapa mau kerja di sini? Ya Bu, misalnya salah satu jawabannya mungkin bisa dijawab dengan seperti ini. Karena sesuai dengan background pendidikan saya mungkin, atau misalnya saya sudah memiliki pengalaman di bidang ini selama berapa tahun dan saya ingin mengembangkannya kembali misalnya gitu ya. Jadi boleh silakan sesuaikan jawabannya, apapun jawabannya, tapi sesuaikan dengan kemampuan yang kita punya. Jangan sampai lepas dari itu. Makanya sebelum tes wawancara harus tahu betul kemampuan kita ini apa gitu ya. Katakanlah mau menjadi operator mesin tadi, misalnya menjadi operator nih. Menjadi operator mesin ini ada kriteria 5 yang harus kita penuhi. Gitu ya. Kita punya keahlian 10. Nah, nanti pada saat wawancara kasih tahu dulu yang 5-nya nih. 5 keahlian kita yang sesuai dengan posisi yang kita lamar tadi. Gitu ya, supaya si pewawancara tahu, oh oke, kamu sudah memenuhi kualifikasinya. 5 lagi keahlian kita yang lain, boleh nggak dibicarakan? Boleh banget dibicarakan nih. Misalnya, ya Bu, keahlian saya yang lain adalah misalnya saya mampu berkomunikasi dengan baik, selain mengoperasikan mesin, saya juga mampu bekerja sama dengan tim, misalnya gitu ya. Nah itu silakan dibicarakan lagi. 5 sisanya tadi, gitu ya, boleh banget. Supaya mereka tahu bahwa kita nggak hanya punya keahlian yang sesuai dengan bidang yang kita
pilih tadi, misalnya dengan posisi yang kita lamar tadi, tapi kita juga punya keahlian yang mendukung lainnya, gitu ya. Siapa tahu nanti misalnya di posisi tersebut udah penuh nih sama pelamarnya gitu ya, udah kuotanya udah full nih, tapi kita kan kasih tahu nih 5 keahlian kita yang lainnya, nanti siapa tahu nanti ditawarin kerjaan yang lain, gitu kan. Ini untuk di posisi operator kebetulan penuh nih Mas Fabi, misalnya gitu ya. Mau nggak kalau saya tawarkan pekerjaan, Mas Fabi bersedia nggak nih kalau ada pekerjaan sebagai misalnya katakanlah admin. Ada pekerjaan sebagai admin. Saya rasa kemampuannya Mas Fabi yang tadi Mas Fabi sudah ceritakan, ini sesuai nih dengan posisi admin. Kira-kira Mas Fabi bersedia nggak misalnya? Enak kan? Membuka peluang gitu ya, membuka peluang kita lebih luas lagi gitu kan, nggak melulu hanya misalnya posisi tersebut sudah lamar, membuka peluang jalan yang lain untuk kita bisa bekerja di perusahaan tersebut walaupun posisinya berbeda gitu ya. Karena mungkin si pewawancaranya melihat, oh iya ternyata ini punya skill lain, punya kemampuan yang lain gitu ya, yang bisa diposisikan, artinya ditempatkan di posisi sebagai admin misalnya gitu kan, lebih enak ya kan. Tapi kalau kita cuma misalnya menjelaskan saya adalah seorang yang disiplin, saya adalah seorang yang pekerja keras misalnya, itu mah udah biasa banget ya. Semua orang kayaknya rata-rata jawabannya seperti itu. Kurang menarik bagi si pewawancara. Kurang tahu juga kalau itu udah standar banget gitu ya orang-orang jawab, dan itu perlu bukti, betul nggak? Dari mana mereka tahu bahwa kita ini seorang yang disiplin? Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan saya adalah seorang lulusan dari sarjana pendidikan, dibuktikannya lewat apa? Ada ijazah misalnya gitu kan. Saya adalah seorang yang mampu misalnya berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik. Dibuktikannya dengan apa? Ada sertifikat TOEFL misalnya gitu ya. Jadi cari cara, kita harus tahu betul nih kira-kira apa nih kemampuan yang kita miliki, kemudian apa nih yang menunjangnya. Mungkin seperti sertifikat atau bukti-bukti yang lain supaya si pewawancara tahu bahwa kita memang betul-betul mampu gitu ya. Oke, sebelum saya tutup nih, saya mau informasikan terlebih dahulu mengenai centang hijau ya. Nanti silakan dikerjakan untuk programnya yang ada di aplikasi mungkin, atau mau dikerjakan melalui web juga nggak masalah. Pastikan centang hijaunya sudah semua centang hijau ya dari kolom nomor 1 sampai terakhir. Nanti kalau centang hijaunya sudah muncul semua, nanti akan muncul sertifikatnya. Nah, sertifikat masuk ke dalam dashboard ini butuh waktu sekitar 7 kali 24 jam. Jika sampai 7 kali 24 jam belum juga masuk sertifikatnya ke dashboard, silahkan boleh langsung hubungi ke pihak manajemen prakerjanya. Karena untuk sertifikat masuk dashboard ini adalah kewenangan sepenuhnya milik dari manajemen prakerja gitu ya. RCK hanya sebagai penyedia pembelajarannya aja. Kalaupun misalnya nanti ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya gitu ya, ini kenapa nih sertifikat belum masuk dan yang lain sebagainya, silakan hubungi ke hotline-nya RCK. Nanti kita bantu semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian ada juga informasi mengenai beasiswa RCK. Rekan-rekan cukup ambil 4 judul communication seriesnya RCK. Tadi kan ada 9 judul ya. Silakan ambil 4 judul aja, nanti udah bisa ikut beasiswa RCK. Nah, beasiswa ini nanti ada kelas bahasa Inggris online gratis, kemudian nanti akan ada reward laptop, sarana penunjang belajar online seperti handphone, voucher, kuota, dan yang lain sebagainya. Boleh diintip nih di IG-nya RCK ya. Silakan yang belum di screenshot, nyalakan dulu kamera depannya. Harus ada wajah rekan-rekan, harus ada wajah saya. Gitu ya, jadi nggak bisa nih kalau misalnya nggak ada wajah teman-temannya nih. Nanti nggak ketahuan siapa yang webinarnya. Gitu ya. Silakan boleh dinyalakan dulu kamera depannya, lalu di screenshot. Jangan lupa senyum ya. Oke. Kemudian mungkin itu saja nih untuk hari ini ya, untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan walaupun ilmunya sedikit, saya harap rekan-rekan tidak puas ya. Artinya rekan-rekan bisa cari lagi, gali lagi, explore lagi. Banyak banget informasinya dari rekan-rekan mungkin, dari internet atau dari sumber-sumber yang lain ya. Nanti silakan dilatih. Yang paling penting adalah perhatikan cara kita berkomunikasi gitu ya, karena nggak semua orang mengerti dengan apa yang kita bicarakan, betul ya, nggak semua orang juga bisa menerimanya dengan baik, makanya kita harus bisa berlatih nih, harusnya berlatih bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain gitu ya. Lalu jangan lupa juga latihan berbicara, karena latihan berbicara ini penting. Jangan sampai nanti pada saat wawancara kerja misalnya, atau pada saat kita udah kerja terus kita jadi seorang yang pendiam gitu, yang pasif gitu ya, sedangkan orang-orang udah maju nih dengan segala macam cara supaya bisa memasarkan dirinya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga
terus gali lagi informasinya dari berbagai sumber supaya wawasan kita terus bertambah, supaya wawasan kita juga nanti akan menunjang nih ya, menunjang karir kita di dunia kerja gitu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pandeminya belum selesai ya. Keluar rumah pakai masker, jaga jarak, kemudian sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.